Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di tahun 2016, iya 9 tahun yang lalu, di zaman Samsudin baru saja rilis Detu Prem HP Tolol, Game Touchgrass rilis, dan Donald Bebek jadi presiden Amerika. Sekarang juga masih ya. Ada seorang bernama Dimas Kanjeng yang katanya mampu untuk menggandakan uang. Tentu saja kalau akal sehat kalian berfungsi, pasti sudah tahu kalau hal tersebut itu bohong. Lebih bohong dari janji lapangan padel. Di video ini saya akan mencoba untuk menggandakan sesuatu juga, tapi ini real, beneran, bukan tipu-tipu. Saya akan mencoba untuk menggandakan kecepatan harddisk dengan cara menggabungkan beberapa harddisk untuk menambah tidak hanya kecepatan, tapi juga ketahanan harddisk. Hal tersebut bisa dilakukan dengan RAID. RAID adalah teknologi untuk menggabungkan beberapa penyimpanan agar terdeteksi dan bersatu menjadi satu penyimpanan. RAID ini bisa menambah kecepatan dan ketahanan data dengan membuat beberapa penyimpanan bisa bekerja sama. Fitur RAID ini jarang dipakai di perangkat konsumen karena membutuhkan banyak penyimpanan dan juga proses konfigurasinya agak ribet. RAID ini tuh lebih seringnya dipakai di kalangan server dan juga enterprise atau perusahaan. Walaupun sebenarnya gak ada yang ngelarang kalian buat bikin RAID di rumah. Kalian nggak perlu izin atau tuh ada undang-undangnya, itu tidak ada undang-undangnya seperti merakit PC. Wawasan aku luas banget. Jadi langsung aja kita mulai coba bikin penyimpanan RAID sekarang juga. Iya, ini boleh dan tidak ilegal. Selain bikin RAID, join membership channel ini juga sangat legal dan tentu saja lebih murah dibandingkan harga PS3 stick wireless Sony asli 10 juta. Khusus untuk yang sudah join membership, kalian bisa mendapatkan kesempatan buat masuk TV di video selanjutnya seperti yang ada di depan layar kalian. Selain itu, ada juga kelebihan lainnya seperti nonton video lebih awal saat upload bahkan tengah malam sekalipun, dan nonton video khusus di MMA alias yang membership aja. Iya, semua keuntungan tersebut harganya cuma 5.000. Sekali lagi 5.000 bukan 10 juta. Wah, murah banget. Untuk mencoba RAID, saya membutuhkan banyak Robi harddisk. Jadi kemarin saya pesan lagi harddisk 1 tera 10.000 yang saya bahas. Kalian bisa cek videonya di channel saya. Karena paketnya sudah sampai di Cibaduyut, jadi harus saya unboxing dulu. Dan ini penampakan harddisknya. Ini sama semua harddisk 1 TB PD Velociraptor 10.000 RPM. Buat proses RAID, ini tuh diusahakan kalian pakai jenis harddisk dan kapasitas yang sama atau mendekati. Setelah unboxing, ini saya ada 3 harddisk tambahan yang bakal saya pasang ke komputer saya. Untuk itu saya perlu alat tambahan berupa card di harddisk, kabel SATA buat nyolokin ke motherboardnya, dan juga kabel power SATA tambahan yang ternyata saya gak perlu, karena power SATA dari PSU-nya ternyata masih cukup. Selanjutnya saya perlu colok harddisknya ke port SATA. Namun sayangnya port SATA-nya ada yang ketutup sama VGA, jadi saya perlu cabut dulu VGA-nya. Dan setelah VGA-nya dicabut, akhirnya saya bisa nyolokin kabel SATA-nya ke motherboard. Dan setelah saya colok kabelnya, saya pasang lagi VGA-nya. Iya, saya perlu cabut VGA cuma buat nempelin kabel SATA ke motherboard. Ini nih nggak enaknya punya VGA yang ukurannya badak dan terlalu panjang sampai nutupin port SATA-nya. Setelah masalah kabel SATA beres, pertama saya pasang dulu harddisknya ke kadinya. Kadinya ini aslinya berbahan ini metal, besi ini. Dan ternyata ini tuh bagian bawah PCB harddisknya sudah kosong, jadi sebenarnya aman mau langsung dipasang bautnya juga. Ini sudah termasuk baut si kadinya ini, bautnya itu disasetin. Ini prosesnya bikin males apalagi kalau pakai obeng manual. Ini juga kadang suka keras dan nggak mau masuk, dan kadang saya kesel sendiri ini nyobain buat masukin itunya si bautnya. Dan saya perlu lakuin ini ke 3 harddisk berbeda. Dan setelah saya pasang, ini saya cek ini udah nempel semua. Tapi ada satu yang malah kebalik. Ini benar-benar teknisi terbaik yang pernah ada. Jadi saya harus ulangin lagi, lepas lagi dan balikin si harddisknya. Untuk 2 harddisknya saya bakal masukin ke kadi yang ada di casingnya. Karena casing saya ini tempat harddisk 3.5 inch ya cuma 2 biji. Dan ternyata aslinya saya tuh sebenarnya gak perlu beli kadi metal. Tapi ya kelebihannya pakai kadi metal ini bakalan lebih stabil dari getaran. Jadi gak rugi juga sih. Soalnya yang plastik bawaannya tuh agak-agak terlalu lembek. Jadi langsung aja saya masukin keduanya ke casing bagian bawah tempat yang aslinya buat harddisk 3.5 inch. Dan sebelum itu saya perlu colok dulu kabel SATA dan kabel powernya. Udah itu coba masukin. Dan untuk harddisk satunya lagi karena nggak ada tempat jadi saya simpen di luar dan tempel kadinya pakai selotip di bagian bawah casing bagian depan. Ya minimal harddisk yang ini auto dingin banget karena depan kipas banget. Dan terakhir kita bakal coba nyalakan PC-nya. Ternyata aman, PC-nya langsung nyala. Dan alhamdulillah ini semua harddisknya terdeteksi. 4 harddisk WD Velociraptor yang nempel itu kedetek semua.
Tapi ini semua harddisknya bisa dipakai booting Windows. Ini tuh bikin saya curiga kalau ini isinya ada Windows-nya juga. Setelah saya masuk Linux, ini juga sudah terdeteksi semua harddisknya. Dan saat saya cek isi partisinya, benar saja, ini isinya sama persis seperti kemarin. Sudah dipasangin Windows semua, dan sayangnya semuanya nggak ada yang berisi 3GP Sundrenyan dari Terabox. Ini saya nggak tahu itu bacanya gimana. Setelah harddisknya terpasang dan terdeteksi, dan juga tidak ada 3GP-nya, kita bisa langsung lanjut konfigurasinya. Fitur rate ini aslinya ada di semua OS, baik yang mayoritas seperti Windows, di macOS kebanggaan Oko Kutang, dan Linux kebanggaan Anthony Bowo juga ada. Pertama kita akan coba dulu di Linux. RAID ini ada dua metode utama, yaitu hardware dan software. Di video ini kita bakal pakai RAID metode software. Kelebihan pakai RAID software ini lebih fleksibel dan mudah, dan juga tidak perlu hardware tambahan. Namun performanya tidak sebagus hardware dan juga ada overhead CPU-nya. Pertama saya akan format dulu semua harddisknya. Saya bakal format pakai format GPT. GPT yang ini gak ada hubungannya dengan AI. Setelah itu saya bakal pasang alat MDADM. Di Linux yang pakai apt tinggal apt-get install MDADM. Selanjutnya kita ketik lsplk buat ngecek semua volume yang tersedia. Dan di sini kita perlu catat kodenya, yaitu SDA, SDB, SDC, dan SDD. Jangan sampai salah, karena kalau salah format nanti auto hilang data. Setelah itu kita perlu jalanin perintah wipefs ke semua harddisknya, mulai dari harddisk pertama sampai yang terakhir. Ingat, jangan sampai salah kodenya, kecuali kalian mau kalau Doxley Super Semar kalian mau hilang. Setelah ini, sekarang akhirnya kita ke momen yang ditunggu-tunggu, yaitu buat bikin RAID array-nya. Kita akan pakai perintah mdadm create. Create itu artinya buat bikin RAID array baru. Verbose artinya buat keluarin semua error yang ada dan ngapain aja perintahnya. Yang devmd0 ini tuh path device dari hasil RAID array-nya. Untuk levelnya ini jenis RAID-nya. Kita bakal coba RAID 0 dulu. Dan RAID device itu jumlahnya. Kita bakal pakai 4 harddisk, jadi masukin 4. Dan sisanya adalah masukin daftar device yang bakal masuk ke RAID array-nya alias kode harddisknya tadi. RAID ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah RAID 0 atau striping. Dengan RAID 0, kalian benar-benar menggandakan semua performa dan kapasitas harddisk. Jadi RAID 0 ini paling cepat dan paling besar kapasitasnya. Namun ini tuh paling jelek ketahanannya. Karena satu harddisk rusak, semua data kalian bakal auto hilang. Dengan RAID 0 ini kita akan menggabungkan 4 buah harddisk 1 tera menjadi satu volume 4 tera. Dengan RAID 0 ini kita menggandakan kapasitas dan juga kecepatan semua harddisknya. Setelah kita pencet enter, ini bakal langsung bikin. Dan ini cepat banget langsung jadi. Saat saya cek lsplk juga ini udah jadi partisinya. Kita bisa cek pakai perintah mdstart buat cek daftar RAID array-nya. Dan di sini kita sudah punya RAID array RAID 0 dengan 4 harddisk yang totalnya 4 tera. Selanjutnya kita perlu format volume yang baru dibuatnya dengan file system. Untuk ini saya bakal bikin pakai file system x4. Dan terakhir kita perlu mount file systemnya. Dan saat kita cek, sekarang kita sudah punya RAID array dan bisa dipakai. Selanjutnya saya coba cek kecepatannya pakai kdiskmark. Dan ini beneran kurang lebih 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan pakai cuma satu harddisk. Sebelumnya cuma dapat sekitar 200 Mbps read dan write-nya. Sekarang setelah digandakan oleh Dimas Kanjeng, RAID 0 jadi bisa dapat sekitar 800 Mbps read dan write. Jadi ini benar-benar menggandakan kecepatan dan kapasitasnya 4 kali lipat. Selain RAID 0, ada mode RAID lainnya yaitu RAID 1 atau mirroring. RAID 1 ini menduplikasi data yang sama ke semua harddisknya. Jadi kapasitas dan kecepatannya itu kurang lebih sama. Namun kelebihan utama dari RAID 1 ini datanya sangat aman dan bisa hilang hampir semua harddisknya. Untuk bikin RAID 1 caranya sama kayak tadi, cuman bedanya levelnya diganti dari 0 menjadi 1. Saat saya coba bikin ini protes masalah metadata. Awalnya tuh saya agak bingung tapi saya iyain aja. Dan saat saya cek mdstart, ternyata ini malah lagi ngesync, dan katanya ini perlu waktu 80 menit. Ini dikarenakan RAID 1 perlu duplikasi data ke semua harddisknya. Tapi untungnya katanya masih bisa dipakai walaupun lagi ngising. Jadi langsung aja saya coba bikin file sistemnya dan langsung mount. Karena ini RAID 1 jadi tidak digandakan kapasitasnya dan tetap 1 tera. Jadi langsung aja saya jalanin benchmarknya. Dan ini hasilnya malah mengecewakan. Ini tuh malah lebih jelek dibandingkan satu harddisk gak pakai RAID. Ini kayaknya akibat ngisingnya belum beres, jadi saya coba biarin ngisingnya beres dulu. Oke, ini akhirnya baru beres ngisingnya. Langsung aja saya coba lagi benchmarknya, dan ternyata sama aja sepertinya. Saat saya coba ini read speednya sama aja, bahkan lebih rendah dibandingkan gak pakai RAID. Ini sebenarnya dari randomnya naik, tapi sekuensialnya malah hampir sama aja. Seharusnya kalau pakai RAID 1 itu read speednya aja yang naik dan write-nya kurang lebih sama. Tapi walaupun begitu, ini sudah berhasil bikin RAID 1 dan sekarang kita bisa hilang hampir semua harddisk tanpa kehilangan data. Ya karena RAID 1 ini kurang lebih mengutamakan ketahanan data dibandingkan kecepatan. Sebenarnya RAID 0 dan RAID 1 ini bisa digabung menjadi RAID 10. Dengan RAID 10 kalian bisa dapat keuntungan keduanya dari kecepatan dan juga ketahanannya, seharusnya. Dengan RAID 10 seharusnya kecepatannya bisa naik dan untuk ketahanannya kita bisa hilang hampir setengah dari RAID array-nya.
Jadi dengan 4 buah harddisk 1 tera ini, jika di RAID 10 kita bisa dapat 2 tera dan kita bisa hilang 2 harddisknya. Untuk kecepatan seharusnya di antara RAID 0 dan RAID 1. Untuk prosesnya ini sama kayak tadi, cuman bagian levelnya diganti jadi 10. Dan setelah jadi RAID 10-nya, ini langsung mulai ngising lagi. Ini ngisingnya 2 tera, tapi kecepatannya sekitar 2 kali lipat. Dan estimasinya katanya beres sekitar 70 menit. Dan untuk performanya saat pakai RAID 10, ini singkatnya oke. Speednya hampir 3 kali lipat untuk sequential read-nya. Dan yang saya cukup kaget, ini write-nya juga agak naik. Ya minimal ini sesuai keinginan saya buat dapat kecepatan dan juga ketahanan data yang lebih baik dibandingkan cuman satu harddisk. Kemungkinan besar saya bakal coba mulai pakai RAID 10 ini buat kebutuhan saya. Selain itu ada juga RAID 5 dan RAID 6. RAID 5 dan RAID 6 ini pakai sistem parity, di mana bisa ada harddisk yang hilang. RAID 5 memungkinkan kalian buat hilang satu harddisk, dan RAID 6 memungkinkan kalian buat hilang 2 harddisk. Sayangnya RAID 5 dan 6 ini tuh lebih kompleks, lebih ribet, dan supportnya lebih dikit, dan sering dibuat lebih mahal, dan juga overheadnya tuh kadang lebih besar. Dan buat performanya kemungkinan gitu-gitu aja, dan saya udah males coba. Kalau harddisk bisa lebih cepat dan juga lebih aman setelah di RAID, apakah kita bisa lakuin hal yang sama ke SSD? Jawabannya tentu saja bisa. Pertama, saya perlu satu SSD lagi. Dan karena SSD lagi mahal, jadi saya coba beli konverter buat mengubah SSD M.2 menjadi SATA 2.5 inch. Ini tuh bentuknya seperti SSD 2.5 inch, tapi isinya kosong. Saya akan coba ngambil SSD M.2 SATA dari mini PC HP T630 kemarin. Karena kebetulan ini mini PC-nya pakai SSD M.2 SATA. Dan untungnya cara buka PC ini tuh gampang banget, dan juga ambil SSD-nya juga gampang. Setelah saya dapat SSD-nya, langsung aja saya pindahin ke enclosure atau konverter SATA 2.5 inch-nya. Dan dengan ini, SSD M.2 SATA-nya auto berubah menjadi SATA 2.5 inch buat kita colok ke komputer nanti. Dan sekarang kita tinggal tutup aja tutup belakangnya. Secara kasat mata dari luar ini udah mirip banget seperti SSD SATA 2.5 inch. Dan sekarang kita sudah punya 4 buah SSD SATA 2.5 inch dengan ukuran sekitaran 250GB buat digandakan. Saya bakal coba cabut semua harddisknya dan ganti ke SSD buat nyobain. Dan fitur RAID ini tidak cuma ada di Linux aja, hampir semua OS desktop sebenarnya memiliki fitur ini, termasuk Windows. Dan di Windows juga kita bisa bikin RAID array. Di sini saya akan mencoba menggandakan 3 buah SSD, karena SSD-nya satunya lagi jadi boot Windows-nya. Dan kita lihat semua SSD-nya tuh ini sudah terdeteksi di Windows. Selanjutnya kita bakal pakai alat disk manajemen bawaan Windows. Di sini terlihat ada 3 SSD kosong, dan ini yang bakal kita coba gandakan sekarang. Saya bakal coba bikin RAID 0 atau Stripe yang bakal menggandakan kapasitas dan juga kecepatannya. Saya ada saran nih buat kalian, kalau kalian punya harddisk atau SSD banyak dengan ukuran yang sama, kalian bisa melakukan RAID 0 ini buat penyimpanan game. Karena game walaupun hilang ya tinggal download lagi dan nggak butuh ketahanan data. Ini juga cocok buat kalian yang pengen simpan game di harddisk tapi pengen lebih cepet dikit dan tidak terlalu kesabar. Untuk bikin RAID array RAID 0, kita perlu ubah dulu jenis SSD-nya menjadi dinamik agar bisa jadi RAID. Untuk itu tinggal klik kanan, convert to dynamic, dan pilih SSD yang mau diubah jadi dinamik. Saya bakal ubah ketiganya. Selanjutnya kita lanjut bikin array-nya. Bisa klik kanan, udah itu create new. Di sini kalian perlu masukin semua SSD-nya. Dan ini bakal pakai kapasitas yang paling rendah. Ini makanya kenapa RAID itu kalau bisa harus pakai yang kapasitasnya sama. Setelah itu tinggal atur format, huruf drive-nya, dan next. Dan akhirnya tunggu sampai pembuatan array-nya beres. Setelah beres, nanti bakal ada partisi baru hasil RAID-nya. Dan setelah beres, langsung aja saya coba download dan install CDM alias Crystal Disk Mark buat tes kecepatannya. Saya bakal download yang ada waifu wanginya. Setelah itu, langsung aja saya coba jalanin benchmarknya di partisi barunya dan tunggu sampai beres. Dan pas saya cek hasilnya, saya cukup kaget. Ternyata beneran jadi digandakan kecepatannya. Jauh lebih cepat daripada SSD SATA 1 biji yang hasilnya tuh biasanya sekitar 500 Mbps. Saat digandakan 3 biji pakai RAID 0, ini bisa di 1.6 Gbps. Wah, kenceng banget. Kalau 3 loli milk kita setara dengan 1 susu, berarti 3 SSD SATA setara dengan 1 SSD NVMe dari kecepatannya setelah di RAID 0. Dengan RAID atau Redundant Array of Independent Disk, kita bisa menggabungkan beberapa harddisk untuk bekerja sama. Baik itu untuk menambah kecepatan, menambah kapasitas, dan juga menambah ketahanan data. Untuk rata-rata orang biasa seperti kalian yang kerjaannya cuma main Roblox dan nonton Skibidi di toilet, sepertinya nggak perlu pakai RAID ini. Apalagi untuk RAID 1 dan turunannya, yang saat kita coba tes tadi itu dikit banget peningkatan performanya. Dan rata-rata orang sebenarnya nggak perlu ketahanan data sekuat ini. Namun untuk yang memerlukan kecepatan ataupun ketahanan data lebih, kalian bisa coba pakai fitur RAID ini. Saya sendiri bakal coba pakai fitur RAID ini buat menggabungkan Robby harddisk saya agar data saya lebih aman dan juga kecepatannya lebih cepat. Karena harddisk itu lemot dan juga saya ingin menyimpan banyak data penting tanpa khawatir.
Sebenarnya tujuan video ini tuh ya buat kita coba-coba fitur RAID sambil mempelajari cara kerjanya dan juga lihat hasilnya secara langsung. Dan kita bisa dibilang berhasil melakukan hal tersebut. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.